Hari ini, saya ingin membahas seri legendaris Tianya Shentai tentang mengubah nasib lewat tidur lebih awal. Saya adalah Gudao Yewa, dan saya benar-benar berharap kalian semua bisa mempraktikkan 4 kata ini: tidur lebih awal, bangun lebih awal. Karena 4 kata ini benar-benar bisa mengubah hidupmu. Dalam video saya sebelumnya, saya sudah mengatakan bahwa tidur nyenyak adalah suplemen terbaik bagi tubuh. Mungkin banyak orang tidak menanggapinya serius. Merasa hal itu terlalu sederhana, lagi pula ini pelajaran yang sudah kita dengar sejak SD, tidak terlihat seperti ilmu tinggi apapun. Namun, kebenaran justru tersembunyi dalam hal-hal sederhana namun membosankan, sementara jalan pintas yang tampak menggoda seringkali penuh jebakan. Semakin mudah dan sederhana sebuah cara, semakin sering orang meremehkannya, bahkan merasa mencobanya akan menurunkan kelas diri mereka. Tapi anehnya, ketika mereka harus begadang, duduk lama, menguras tubuh, atau makan sembarangan, mereka justru melakukannya dengan semangat bahkan bangga karenanya. Menurut saya, orang yang benar-benar kuat bukanlah mereka yang menukar kesehatan demi kesuksesan duniawi, bukan pula yang bekerja tanpa tidur demi menyelesaikan sesuatu. Meskipun perilaku itu tampak mengagumkan, namun itu bukan pilihan bijak untuk jangka panjang. Orang yang benar-benar bijak tidak akan merusak ritme hidupnya hanya demi hal-hal sepele. Lalu, apa itu ritme kehidupan? Yaitu, apakah kamu mampu melakukan hal yang benar di waktu yang tepat dan menikmati manfaat dari kedisiplinan itu? Hidup itu seperti maraton panjang, bukan sprint jarak pendek. Sekalipun kamu berlari cepat, jika tubuhmu tak mampu bertahan, dan di usia muda kamu sudah sering keluar masuk rumah sakit, itu berarti kamu telah salah arah. Orang hebat sejati itu tenang dan tidak terburu-buru. Mereka memiliki ketenangan batin, tidak panik, tidak gegabah, namun tetap fokus dan disiplin tinggi. Ciri mereka sama, mereka membangun pola hidup dan kerja yang berkelanjutan. Saatnya tidur mereka tidur, saatnya makan mereka makan, saatnya olahraga mereka bergerak, saatnya bekerja mereka fokus penuh. Mereka berani berhenti sejenak untuk menikmati hidup, tidak menderita penyakit, tak bisa istirahat. Itulah gaya hidup terbaik. Pencapaian tertinggi dalam hidup adalah menjaga keteraturan hidup. 5 suplemen terbaik di dunia adalah tidur, sinar matahari, olahraga, pola makan, dan rasa cinta. Dan dari semuanya, tidur adalah yang paling penting. Tidur cukup, barulah energi dan fokus bisa terjaga. Mengapa keteraturan hidup begitu penting? Karena itu melambangkan efisiensi. Dengan menjaga ritme hidup, kita bisa tetap segar lebih lama dan memiliki energi untuk masuk ke zona fokus kapanpun dibutuhkan. Seperti pepatah, tubuh lemah tak akan mampu menanggung kekayaan. Seringkali, saat ingin sukses, kita tak perlu memburu tren atau jalan instan. Cobalah lihat ke dalam diri sendiri, apakah energi kita cukup, dan sumber energi itu berasal dari tidur yang berkualitas. Tidur nyenyak membuat kita bisa fokus, kreatif, tidak mudah terdistraksi, itulah kunci kesuksesan. Sebaliknya, orang yang terlalu banyak berpikir, terlihat sibuk tapi tak pernah benar-benar bertindak, justru kalah sebelum bertarung. Mereka tidak peduli pada tubuh sendiri, terus-menerus khawatir bagaimana orang lain memandang mereka, takut gagal, takut kehilangan muka. Padahal semua itu hanya menguras energi mental, dan usaha mereka hanyalah cara untuk menghibur diri sendiri, bukan jalan menuju sukses sejati. Beberapa waktu lalu, saya juga mengalami masa buruk. Demi memperbarui satu video, saya begadang hingga tengah malam. Setelah menulis naskah dan mengedit video, otak saya malah semakin aktif dan sulit tidur. Akhirnya tidur larut malam, bangun pun siang, ritme hidup hancur total. Siang hari saya lelah dan tidak produktif, semua itu hanya karena mengabaikan tidur. Kehidupan modern yang tidak seimbang seringkali berawal dari kurang tidur. Maka minggu lalu, saat pasangan saya sedang dinas keluar kota, saya melakukan eksperimen kecil pada diri sendiri, memaksa tidur sebelum jam 10 malam, tidak main ponsel, tidak nonton video pendek, hanya menyalakan podcast pelan di samping. Awalnya sulit, tapi dengan menghentikan aktivitas otak dan tubuh lebih awal, saya mulai merasakan relaksasi yang belum pernah saya alami. Setelah 2 minggu mempertahankan kebiasaan ini, saya bisa bangun jam 8 pagi dengan segar, makan tepat waktu, bahkan penyakit mah saya yang menahun membaik tanpa saya sadari. Kalau dipikir-pikir, tidak ada yang benar-benar menghalangi kita untuk tidur lebih awal.
Hanya saja hati kita masih ingin memenuhi keinginan-keinginan kecil sebelum tidur. Kita ingin memperpanjang waktu malam demi menebus rasa hampa di siang hari. Namun tubuh kita tidak bisa dibohongi, kelelahan menumpuk, hasil pemeriksaan kesehatan memburuk, semua menjadi peringatan keras. Kebahagiaan sejati berasal dari siang yang produktif dan pikiran yang segar, bukan dari layar ponsel yang menyala di malam hari. Tidak menyiksa tubuh adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri. Tubuh manusia sebenarnya sangat sabar. Saat kamu begadang, seluruh sistem imun bekerja lembur untuk membersihkan kekacauan. Saat kamu stres, sistem metabolisme siap siaga menjaga keseimbangan. Namun, karena dampak buruknya muncul perlahan, kita sering mengabaikannya. Merokok, minum alkohol, begadang, binge watching, semua luka itu tersembunyi di kedalaman tubuh, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Semakin bertambah usia, semakin kamu akan sadar kekayaan sejati bukan saldo di rekening, melainkan tubuh yang bisa kamu kendalikan sesuka hati, dan energi yang bisa terus kamu hasilkan sendiri. Di usia paruh baya, semua utang bisa dibayar, tapi utang pada tubuh tak bisa dilunasi. Sebelum menaklukkan dunia, evaluasilah dirimu dulu, apakah tenagamu cukup untuk bertarung di medan bisnis. Untuk jangka pendek, uang datang dari kemampuan dan pengalaman. Tapi untuk jangka panjang, uang datang dari kekuatan fisik dan energi. Para bos besar sejati selalu penuh energi, pagi bisa rapat berjam-jam, sore masih sanggup main golf di bawah terik matahari. Karena energi dan semangat memengaruhi rezeki. Tubuh yang kuat baru bisa menanggung beratnya kekayaan. Maka, sayangilah tubuhmu dengan segala cara. Mungkin tampak seperti menjaga kesehatan biasa, tapi dalam jangka panjang, itulah aset paling berharga yang kamu miliki, lebih berharga daripada uang yang kamu hasilkan hari ini. Tidur adalah obat gratis namun paling manjur di dunia. Tidak ada insomnia yang bisa disembuhkan hanya dengan pil tidur. Tidak ada hipertensi yang benar-benar sembuh hanya karena obat. Tidak ada diabetes yang pulih karena insulin semata. Kedokteran modern bukanlah alat penyembuhan sejati, tapi cara membangunkan kemampuan penyembuhan alami tubuh. Banyak penyakit bisa dihindari karena pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Seperti menabung untuk menghadapi krisis finansial. Kita juga perlu menabung kesehatan agar tubuh siap ketika dibutuhkan. Tidurlah 1-2 jam lebih awal setiap hari. Jangan berdebat dengan orang yang tidak penting. Jaga pikiranmu tetap tenang dan jernih, itulah bukti bahwa kamu menyayangi dirimu sendiri. Kurangi perhatian pada hal-hal atau orang yang tak penting, berada di lingkungan yang menumbuhkan energi positif. Kamu bisa tetap mencari uang dengan elegan, tanpa harus jatuh ke dalam pola hidup menyiksa diri. Jangan percaya bahwa hanya dengan kerja keras tanpa tidur kamu bisa berhasil. Hal-hal berharga justru lahir dari kesabaran dan konsistensi. Jika ingin menang dalam persaingan, tidak perlu meniru strategi orang lain, cukup tanya pada dirimu sendiri. Apakah kamu sabar? Apakah kamu bisa konsisten melakukan hal sederhana yang membosankan? Apakah kamu mau tidur cukup dan merawat dirimu? Karena itulah kunci mengubah takdirmu. Hidup tidak perlu selalu mengikuti arus orang lain. Kehidupan punya banyak ruang untuk kesalahan, jalanilah hidup dengan ritmemu sendiri. Tempat yang terlalu ramai tidak layak dikejar. Bahkan jalan sempit, kalau kamu tekun, akhirnya bisa menjadi jalan lebar untukmu sendiri. Sebelum menaklukkan dunia, taklukkan dulu tubuh dan tidurmu. Orang yang bisa tidur dengan nyenyak adalah pemenang sejati dalam hidup. Terakhir saya ingin berkata, manusia tidak bisa dipaksa untuk berubah, hanya bisa terinspirasi. Maka, bangunlah sebelum terlambat. Jangan tunggu rambutmu memutih baru menyesal. Sebelum menaklukkan dunia, taklukkan dulu tidurmu.